Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang sudah dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Beliau ingin menceritakan di tahun 1990, desa tempat tinggalnya diteror penampakan sesosok pocong bongko. Yang mana menurut cerita warga, sosok pocong yang gentayangan ini merupakan seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan pesugihan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di sini Reza, sahabat yang mengirimkan kisah ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, ingin menceritakan sebuah kejadian misteri yang berlatar waktu di tahun 1990-an. Kejadian ini terjadi di kampung tempat tinggal Reza. Yang mana di kampung tempat Reza tinggal di tahun 1990 dihebohkan dengan sosok penampakan pocong bongko. Jadi Reza ingin menceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Di desa tempat Reza tinggal ada seorang kakek tua. Usianya hampir menginjak 80 tahun. Kakek ini tinggal di rumah anaknya walaupun usia kakek ini hampir menginjak usia 80 tahun. Beliau masih sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Walaupun si kakek ini berjalan harus ditopang dengan sebuah tongkat karena tubuhnya yang sudah mulai renta dan kondisi tubuhnya sudah mulai membungkuk. Kakek ini masih sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, menurut cerita dari warga, semasa mudanya kakek ini dulu adalah seorang yang kaya raya. Seseorang yang mendapatkan harta kekayaan yang diraih, yang dicari dengan jalan pesugihan. Hingga pada suatu hari di sekitar tahun 1990-an, kakek tua ini meninggal dunia. Dan warga setempat pun membantu prosesi pemakaman dari almarhum si kakek tua ini. Atau di sini kita sebut saja dengan sebutan si Mbah. Pada saat prosesi pemakaman almarhum Simba, Pak Husni berdiri di dalam lubang kuburan, bersedia menyambut jenazah yang akan diturunkan ke liang lahat. Pak Husni berada di dalam liang lahat itu bersama satu orang rekannya. Ketika jenazah almarhum Simba diturunkan, Pak Husni dan rekannya yang ada di dalam liang lahat itu pun menyambut jenazah si Mbah yang sudah bongko ini. Diletakkanlah di dalam lubang kuburan. Setelah Pak Husni ini meletakkan jenazah Mbah ya, dengan posisi miring, jenazahnya pun diganjal dengan bola-bola yang terbuat dari tanah. Pak Husni melihat ke atas. Pak Husni berniat untuk mengambil papan untuk menutup makam tersebut. Namun ketika Pak Husni melihat ke atas, dia melihat di atas ada sesosok bayangan putih yang tengah memperhatikannya yang berada di dalam kuburan. Nah, di sini Pak Husni mencoba memperhatikan sosok siapa yang memperhatikannya itu. Pak Husni melihat sosok putih yang dilihatnya yang berada di atas kuburan
itu bentuknya seperti pocong. Ketika Pak Usni memperhatikan dari wajahnya, wajah dari pocong itu mirip sekali dengan almarhum yang tengah dimakamkan oleh Pak Husni. Dan tubuh dari pocong itu pun juga condong ke depan atau bongkok. Pak Husni hanya memperhatikan jenazah yang ada di dalam lubang kuburan dengan sosok yang ada di atas kuburan. Di sini sepintas pikiran terbayang di benaknya Pak Husni bahwa sosok yang ada di luar itu adalah sosok dari makhluk gaib. Pak Husni sama sekali tidak menghiraukannya. Di sini dia terus melakukan tugasnya, menutup makam dari almarhum Simbah dengan papan. Setelah semuanya rangkum ditutup, Pak Husni pun naik ke atas, mengatakan kepada warga yang turut serta membantu prosesi pemakaman Simbah. Pak Husni hanya mengatakan, "Yuk, bantu aku buat nimbun makamnya Simbah. Hari sudah semakin gelap. Lebih cepat, lebih baik kita menyelesaikan prosesi pemakaman Simbah." Warga yang ada di sana pun bergegas menimbun makam dari almarhum Simbah. Nah, sebelum Pak Husni ini melangkahkan kakinya meninggalkan pemakaman tersebut, dia masih sempat menoleh ke belakang dan sosok yang sedari tadi memperhatikan Pak Husni dan orang-orang yang ada di kuburan itu pun masih berdiri di posisi ketika pertama Pak Husni melihatnya. Lagi-lagi di sini Pak Husni ini mencoba untuk memperhatikan, bener ndak yo yang aku bayangkan, yang aku pikirkan, sosok yang aku lihat itu adalah sosok dari arwah Simbah. Pak Husni pun membuang wajahnya, dia pun berjalan menuju jalan ke rumah. Pada saat itu, prosesi pemakaman almarhum Simbah memang dilakukan pada sore hari, bahkan waktunya hampir memasuki waktu maghrib. Jadi ketika makam itu belum selesai semua ditimbun ya, suasana yang ada di sekitaran makam itu pun sudah mulai gelap. Dan Pak Husni sama sekali tidak menceritakan kejadian yang dialaminya ketika prosesi pemakaman dari almarhum Simbah. Dia tidak mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa sebelum makam Simbah ditutup, arwahnya sudah berdiri di luar makam. Pak Husni yang mengalami kejadian ini merupakan ayah dari Reza yang mengirimkan cerita ini kepada saya. Menurut cerita dari ayahnya Reza, Pak Husni dan Reza juga mendengar beberapa cerita dari warga setempat, warga di desa tempat si Reza tinggal. Masa hidup dari almarhum Simbah merupakan orang yang berada. Boleh dikatakan pada zamannya ketika Mbah masih muda, Mbah ini termasuk orang yang paling kaya lah yang ada di desa tersebut. Mbah memiliki 3 orang anak, hidup berkecukupan, namun yang membuat warga ini curiga dengan kehidupan Mbah di masa mudanya. Mbah ini kerjanya tuh nggak tahu apa. Tahu-tahu harta atau kekayaan dari Mbah ini setiap tahun tuh semakin meningkat dan warga yang ada di desa mereka pun sempat curiga, mengatakan kalau Mbah ini melakukan ritual pesugihan karena beberapa orang pernah melihat kalau Mbah ini jalan malam-malam menuju ke bukit yang ada di dekat desa mereka, dan si Mbah ini seringkali bertapa di bawah batu besar. Jadi di bukit di dekat desa mereka itu ada batu gunung yang ukurannya sangat besar sekali. Beberapa warga pun mempercayai kalau batu itu adalah batu angker. Ada juga yang mengatakan kalau batu itu batu keramat. Disitulah si Mbah ini sering bertapa. Lantas dengan kebiasaan yang sering dilakukan Mbah itu, warga pun semakin yakin kalau Mbah ini mendapatkan harta kekayaannya itu dari ritual pesugihan yang dilakukannya. Memang saat mudanya Mbah ini memiliki harta yang sangat banyak sekali. Namun harta yang dimiliki sama si Mbah, kekayaan yang dimiliki sama si Mbah, tidak dapat dinikmati sama Mbah sampai hari tuanya. Kekayaan yang dimiliki sama si Mbah itu ya cuman sebentar. Setelah istri dari si Mbah ini meninggal, kekayaan yang dimiliki sama si Mbah seolah-olah semakin hari semakin berkurang, sampailah semua yang dimiliki sama si Mbah ini seolah-olah sirna, ludes nggak tahu kemana. Di masa tuanya, Mbah ini numpang hidup dengan cucunya. Jadi sebelum istri dari si Mbah meninggal, Mbah ini kan memiliki 3 orang anak.
Nah, terlebih dahulu 2 orang dari anak si Mbah ini meninggal dan menurut cerita dari warga, kematian dari kedua orang anak si Mbah dan kematian dari istri si Mbah ini, kematiannya itu nggak wajar. Kalau dibilang penyebab kematian anak-anak dan istri si Mbah ini adalah penyakit, warga nggak percaya. Karena kematiannya sangat mengejutkan sekali. Anak pertama dari si Mbah meninggal. Selang beberapa tahun kemudian, anak kedua dari si Mbah meninggal. Selang beberapa tahun kemudian lagi, istri dari si Mbah meninggal dunia. Lantas di sini Mbah pun hidup dengan anak perempuannya. Mbah membesarkan anak perempuannya sampailah anak perempuannya menikah dan di usia Mbah yang ke-70. Anak perempuan dari si Mbah ini sudah meninggal dunia, mendahului bapaknya dan Mbah pun harus tinggal dengan cucunya. Pak Usni mengatakan, sebelum Mbah ini meninggal, memang gelagat-gelagat aneh itu memang sudah terlihat lah. Hal-hal yang tidak biasa dilakukan si Mbah, dilakukannya. Jadi Mbah ini memiliki kebiasaan. Mulai dari jam 4:30 sore, dia tuh keluyuran, ngitarin desa, berjalan keluar rumah, menggunakan tongkat dengan tubuhnya yang bongkok. Setiap warga desa ini negur Mbah, "Mbah, masuk Mbah, udah mau maghrib, sholat Mbah." Si Mbah ini sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang negurnya. Dia berjalan aja, mengabaikan orang-orang yang negurnya. Dan Mbah ini sampai maghrib dia tuh masih keluyuran. Sampai-sampai cucu dari si Mbah ini jemputnya, nyusulin si Mbah, nintin Mbah, barulah dia mau pulang ke rumah. Nah, jadi dengan apa yang sering dilakukan sama si Mbah ini, warga mulai merasa aneh. Kok ndak biasa-biasanya? Mbah ini kalau ditegur, diem aja. Biasanya Mbah ini ramah orangnya. Jadi warga kampung situ tuh walaupun tahu lah masa lalu dari si Mbah ini, dia pernah melakukan kesalahan ya. Dia pernah melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Namun di masa tuanya, warga setempat termasuk Pak Usni, ayahnya Reza, menganggap ya udahlah, karma yang diberikan Allah, kehidupan yang dijalani Mbah di masa tuanya ini sudah cukup sulit sekali. Mungkin inilah karma yang didapat ketika masa mudanya dulu. Mbah mencari rezeki, Mbah mendapatkan kekayaan dari jalan pesugihan. Jadi warga-warga yang ada di sekitaran tempat tinggal Mbah sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalu yang sudah dilalui oleh si Mbah ini. Nah, jadi pada suatu ketika sekitar hampir maghrib lah. Jadi si Mbah ini jalan lah di tengah-tengah desa. Salah satu warga negur, "Mbah mau kemana Mbah? Udah mau gelap. Ayo saya antar pulang." Nah, di sini Mbah mengatakan, "Cucu mau ngantar saya pulang. Yuk antar saya pulang." Tapi jalan yang ditunjukkan sama si Mbah untuk menuju rumah sama sekali berbeda dengan jalan rumah yang ditempati sama si Mbah atau rumah cucunya si Mbah. Jadi jalan untuk menuju rumah si Mbah ini belok kiri lah, istilahnya seperti itu. Tapi si Mbah ini ngajak jalan lurus. Nah, warga yang ada pada sore hari itu bersama Mbah mengikuti Mbah lah. "Ayo Mbah mau ke sana, ayo saya anterin." Nah, Mbah ini berjalan menuju batu besar yang ada di pinggiran desa. Jadi Mbah ini menganggap batu besar itulah tempat tinggalnya, batu besar itulah rumahnya. Sesampainya di dekat batu besar, warga yang berjalan sama si Mbah ini mengatakan kepada si Mbah, "Mbah, eling Mbah, eling, ini bukan rumah Mbah. Rumah Mbah di sana. Ayo aku antar pulang." Akhirnya Mbah pun ditintin sampai ke rumah dan kejadian ini diceritakan kepada cucunya si Mbah. Lantas di sini, cucunya si Mbah bertanya kepada mbahnya, "Mbah ngapain ke sana? Mbah ngapain bilang kalau batu besar itu tempat tinggal Mbah? Aku mau pulang, aku mau pulang." Jadi si Mbah ini seolah-olah sudah lupa di mana tempat tinggalnya. Dia menganggap batu besar itulah tempat tinggalnya. Namun kejadian ini dikaitkan warga dengan apa yang dulu sering dilakukan sama si Mbah. Mbah kan dulu semasa mudanya sering bertapa di sana. Jadi banyak warga yang beranggapan kalau si Mbah ini mau ninggalin perangai. Ternyata benar.
Apa yang dianggap sebagian warga kampung pun benar. Gak lama kemudian, setelah si Mbah ini berperilaku aneh, Mbah pun meninggal dunia. Dan disinilah kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh warga kampung. Diteror oleh sosok pocong bongkok yang mengerikan. Setelah Pak Usni tahu, ketika beliau berada di dalam lubang kuburan, ketika jenazah dari si Mbah ini masih di dalam lubang kuburan, kuburannya itu belum ditimbun, Pak Usni ini sudah melihat kalau arwah dari si Mbah itu sudah gentayangan, sudah berdiri di atas makam. Setelah Pak Usni pulang ke rumah, sekitar jam 8 malam, Pak Usni ini duduk di teras rumah, yang mana pada saat kejadian teror pocong bongkok di tahun 1990, Reza ini belum ada. Reza belum lahir. Pak Usni ini baru 1 tahun menikah dengan ibunya. Jadi Pak Usni yang duduk di teras sambil ngopi, suasana desa yang masih gelap di tahun 1990, tidak banyak lampu jalan, jadi lampu jalan tuh ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Pas di depan rumah si Pak Usni ini, di depan terasnya, itu gelap. Ya, cuman ada satu penerangan dari lampu teras rumah Pak Usni. Dia duduklah sambil memperhatikan sekitar. Dia melihat di sekitaran jalan sambil membayangkan apa yang terjadi tadi sore. Di dalam hati dia mengatakan, apalah keluarga almarhum Simbah ini, bukannya besok aja dikuburin, ini ndak. Maksain, udah tahu sore, hampir maghrib, maksain jenazah almarhum Simbah dikuburin. Untunglah kejadian di kuburan itu cuman aku yang ngelihat. Coba ada orang lain yang ngelihat, mungkin kuburan dari almarhum Simbah sampai sekarang belum tertimbun. Di dalam hatinya Pak Usni ini ada merasa dongkol, ada merasa takut, ada juga Pak Usni ini sekelibat terlintas lah bayangan ketika Pak Usni melihat sosok yang ada di kuburan itu. Jadi di bayangannya tiba-tiba seliweran gitu. Selintas ada sosok Mbah, sosok pocong bongkok. Tapi ketika Pak Usni ini memperhatikan di sekitar, di kegelapan malam, Pak Usni tidak melihat apa-apa. Lantas di sini dia merasa takut. Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun ketika Pak Usni masuk ke dalam rumah, sebelum beliau menutup pintu, Pak Usni ini mencium aroma yang tidak biasa, aroma yang tidak pernah dicium Pak Usni di rumahnya. Aromanya itu kayak ada wangi, ada juga Pak Usni bilang. Ada bau busuk, ada juga dia bilang. Tapi dia tidak terlalu memikirkan, dia menutup pintu dan Pak Usni pun masuk ke dalam kamar. Beliau pun tertidur pada malam itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 2:30 dini hari, istri dari Pak Usni ini kebangunin. Pak, bangun Pak. Kenapa Bu? Tuh, Bapak dengar enggak? Di samping jendela kok kayak ada orang ngetok-ngetok Pak. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Bapak dengar enggak? Iya Bu, aku dengar. Tapi sopo ya Bu? Bapak lihatlah siapa. Nanti maling lagi Pak, lagi nyongkel jendela. Lantas di sini Pak Usni pun bangun dari tempat tidur. Perlahan Pak Usni ini membuka jendela kamarnya. Jadi jendela kamar dari Pak Usni ini terbagi dari 2 bagian ya. Satu daun jendela itu terbagi dari 2 bagian. Bagian atas, bagian bawah. Jadi kalau mau buka bagian atasnya bisa, kalau mau buka bagian bawahnya bisa, atau mau dibuka dua-duanya pun bisa. Jadi Pak Usni ini buka bagian atas. Tek, jadi terbuka setengah. Melonggoklah Pak Usni ini ke bawah. Ketika Pak Usni melihat ke bawah, mencari sumber suara yang ngetok-ngetok jendela, ternyata Pak Usni melihat pocong bongkok itu sedang senderan di tembok rumahnya Pak Usni. Apa yang dilihat sama Pak Usni ini memang jelas sekali. Ketika jendela itu dibuka, aroma wangi bercampur busuk itu pun langsung tercium menyengat di hidungnya Pak Usni. Beliau langsung menutup jendela dan langsung duduk di tempat tidur. Istrinya bertanya, Pak, apa yang Bapak lihat? Kok wajah Bapak pucat? Istrinya Pak Usni bertanya. Pak Usni cuma menjawab, pocong bongkok Bu. Pocong bongkok apa? Dahlah, tidur, besok aku ceritain, Pak Usni bilang. Jadi pada malam hari itu pun
Ya, Pak Usni tidak mau menceritakan detail kepada istrinya, takut istrinya Pak Usni ini panik, menambah kekhawatiran dari Pak Usni karena mereka hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, istrinya Pak Usni ini langsung bertanya, "Pak, tadi malam yang kamu bilang pocong bongkok, pocong bongkok apa, Pak?" Nah, Pak Usni pun menceritakan semua kejadian yang dialami sama Pak Usni, mulai dari kejadian di kuburan sampai kejadian yang dialami oleh Pak Usni. Sosok apa yang dilihat sama Pak Usni? Lantas di sini istri dari Pak Usni pun ketakutan. Istri Pak Usni mengatakan, "Ya udahlah Pak, kalau rumah ini didatangin sama pocongnya si Mbah, kita nginep di rumah bapakku aja yuk. Aku takut Pak, jangan-jangan nanti malam dia datang lagi." Pak Usni pun mengatakan, "Ya udah usah takut Bu. Kalau dia datang lagi nanti malam, yuk kita bacain doa aja. Mungkin sosok yang menyerupai Mbah itu, sosok pocong yang bongkok itu mendatangi kita, mungkin ada hajat atau ada pesan. Ya kita ambil kesimpulan sajalah," Pak Usni bilang. "Kita doain, Ibu jangan lupa, setiap habis sholat jangan lupa kirimkan keluhu dan Al-Fatihah untuk almarhum si Mbah." Teror sosok pocong bongkok yang dialami Pak Usni pun ternyata berlanjut di malam selanjutnya. Tepat malam selanjutnya setelah Pak Usni mengalami teror pada malam kemarin di sekitar jam 2:30 dini hari, di sini Pak Usni sedang makan. Habis maghrib, Pak Usni ini makan di meja makan sama istrinya Pak Usni. Jadi terdengar dari dapur tuh seperti ada suara kayak panci di toko-toko. Di sini istrinya Pak Usni pun bingung ya, bertanya kepada suaminya, "Pak, dengar nggak Pak? Kayak suara panci dimainin Pak." Pak Usni pun menyuruh istrinya, "Kamu liatin gih ke dapur, jangan-jangan masakan kamu mau diganggu sama kucing kali." Lantas di sini istrinya Pak Usni pun berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Pak Usni ini kaget. Istri dari Pak Usni ini berteriak sangat histeris sekali, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Pak Usni langsung berdiri, berlari mengejar istrinya dan ternyata istri dari Pak Usni ini diisengin sama si pocong bongkok. Jadi ketika Pak Usni sampai di dapur, istrinya tuh sudah duduk lemas kayak gini ya, nyandar di dekat pintu. Sosok pocong bongkok itu masih berdiri di depan pintu dapur. Tapi posisi pocong itu berdiri tuh kayak di awang-awang. Bagian bawahnya ini sama sekali tidak terlihat, jadi seolah-olah seperti mengambang. Sosok itu memang benar-benar bongkok sambil goyang-goyang kayak gini. Di sini Pak Usni pun lantas membacakan ayat kursi. Belum sampai Pak Usni ini selesai membaca ayat kursi, sosok pocong bongkok itu pun sudah menghilang dari hadapan mereka. Pada malam itu juga, istri dari Pak Usni mengajak Pak Usni menginap di rumah orang tuanya karena dia merasa takut sekali. Pak Usni dan istrinya pun menginap di sana kurang lebih sekitar 1 minggu. Selama Pak Usni dan istri menginap di rumah orang tuanya, tidak pernah mengalami gangguan atau teror dari sosok pocong bongkok. Pak Usni ini cuman pulang ke rumahnya tuh pagi. Siang, sore itu dia udah pulang lagi ke rumah mertuanya. Tapi istrinya Pak Usni sama sekali dia nggak pulang-pulang ke rumah selama 1 minggu. Jadi jarak rumah Pak Usni dengan rumah mertuanya ini lumayan jauh karena berbeda desa. Dan ketika Pak Usni pulang ya siang-siang, dia mainlah di sekitaran kampung. Pak Usni ini mendengar kabar yang cukup mengagetkan. Dia mendengar beberapa warga melihat penampakan sosok pocong bongkok dan beberapa orang warga pun bukan cuma hanya melihat, namun sosok pocong bongkok itu mengganggu dengan ekstrim. Jadi Pak Usni di sini nanya lah ya, sampean cerita apaan? Siapa yang diganggu sama pocong? Nah, Pak Usni pun diceritakan lah kejadian yang dialami oleh salah satu warga. Kita sebut saja dengan nama Gimin. Jadi pada suatu malam, Gimin ini memiliki seorang anak. Anak Gimin ini baru berusia 9 bulan. Kebiasaan warga desa pada saat itu, mereka anaknya tuh malam-malam tidurnya tuh di buenan. Jadi mau nidurin anaknya tuh ditaruh di kain itu digantung, sambil digoyang-goyangin seperti itu. Jadi
Ketika ibu dan bapaknya mau tidur, barulah anak itu diangkat dari kain ayunan itu, baru dibawa ke tempat tidur. Jadi istri dari Gimin ini sedang nyiapin masakan. Ya, di dapur, Gimin sudah duduk di meja makan. Anaknya yang berusia 9 bulan berada di ayunan, Gimin pun duduk di meja makan. Jarak dari anak Gimin yang ada di ayunan ya dengan Gimin yang duduk di meja makan tuh dekat. Ya. Jaraknya di belakang Gimin lah jatuhnya. Nah, Gimin ini merasa aneh. Loh, kok ayunan ini kok nggak berhenti-berhenti? Ya, goyangnya tuh nggak berhenti-berhenti. Seperti ada orang yang sedang nungguin ayunan itu, goyang-goyangin ayunan itu biar nggak berhenti. Gimin noleh lah ke belakang. Apa jangan-jangan istriku sambil masak, sesekali dia ke depan, goyangin ayunan anaknya, bisa jadi, Gimin bilang. Tapi kalau istriku ke depan, goyangin ayunan anakku, masa aku nggak ngelihat dia lewat? Padahal kan aku duduk di sini. Nah, di sini Gimin berbalik lagi ke belakang, memperhatikan ayunan itu yang terus bergoyang, tapi goyangnya itu aneh. Goyangnya itu bukan seperti sedang didorong kayak gitu, enggak. Tapi seperti kayak melayang kayak gitu loh. Kayak melayang kayak gitu, lama-lama semakin tinggi, dan Gimin pun memanggil istrinya. Bu, sini bu, ke depan bu. Istri Gimin yang ada di dapur, yang sedang masak pun berlari lah dia ke depan. Kenapa pak? Bu, kamu lihat tuh bu, lihat bu. Istri Gimin yang melihat posisi ayunan anaknya itu melayang. Terbang melayang kayak gitu, dia langsung teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah pak, anak kita kenapa pak? Anak Gimin yang ada di dalam kain tersebut, yang berada di dalam kain ayunan ini pun menangis sejadi-jadinya. Ayunan itu yang tadinya melayang tinggi, pelan-pelan, akhirnya turun ke posisi semula. Istrinya Gimin langsung ngeluarin anaknya dari ayunan, ngegendong anaknya. Sambil menggendong anaknya yang masih menangis, istrinya Gimin pun lantas ke dapur, karena dia ingat kompor tuh lagi nyala, masakan tuh sedang disiapin. Ketika istrinya Gimin sampai di dapur, dia bingung. Loh, kok bahan masakan yang aku masak, sayur yang sudah hampir matang, tiba-tiba kompornya mati, sayur itu tuh berlendir, seperti sayur tuh basi. Nah, istrinya Gimin ini ngecek ke dandang, dia ngecek nasi yang baru ditanak, nasi yang masih panas tuh berlendir, seolah-olah nasi tuh basi. Lantas, istrinya Gimin pun manggil, Pak, sini pak. Ada yang aneh pak. Gimin pun ke dapur. Sesampainya di dapur, istri dari Gimin pun memperlihatkan kalau nasi yang baru dimasak sama istrinya ini tiba-tiba basi. Sayur yang sedang dimasak tiba-tiba berlendir dan baunya busuk sekali. Nah, Gimin di sini sudah berdetaklah hatinya. Dia mengatakan kepada istrinya, kita keluar dari rumah ini. Ada yang nggak beres bu, kita keluar. Lantas di sini Gimin pun keluar. Gimin numpang di rumah tetangga sebelah. Diceritakanlah kejadian yang dialami sama anaknya Gimin. Terus istrinya juga menceritakan kalau dia masak, semua masakan yang ada di dapur yang sedang dimasaknya itu tiba-tiba berlendir dan basi. Orang percaya, orang-orang kampung ini percaya kalau masakan yang tiba-tiba basi, apalagi ketika nasi yang baru ditanak tiba-tiba berlendir dan basi, dipercaya kalau nasi itu disentuh oleh orang mati yang jadi hantu. Warga sekitar tuh bertanya-tanya lah, siapa yang mati jadi hantu? Salah seorang warga pun nyeletuk, seingat aku, yang terakhir meninggal tuh Mbah. Atau jangan-jangan si Mbah yang mati jadi hantu. Jadi dengan kejadian yang dialami oleh si Gimin, warga pun mulai berasumsi kalau Mbah mati jadi hantu, arwahnya gentayangan di desa mereka. Teror-teror dari arwah Mbah, teror dari sosok Pocong Bongko ini pun menyebar luas. Beberapa rumah warga pun didatangi oleh sosok Pocong Bongko. Apa yang dialami oleh istrinya Gimin pun dialami oleh warga-warga tersebut. Makanan yang sudah disajikan di atas meja, ketika sosok pocong itu datang ke rumah mereka, seluruh masakan yang masih bagus, seluruh makanan yang baru dimasak tiba-tiba langsung basi.
warga semakin ketakutan. Sampai-sampai warga kampung situ tuh nggak pernah makan malam lagi. Jadi mereka masak sore, sebelum maghrib mereka tuh udah makan. Nggak ada makanan yang disimpan sampai malam, sore itu sudah dimakan semua sama mereka. Jadi dengan ketakutan warga yang mulai sering melihat sosok penampakan pocong bongko ini melintas di tengah-tengah jalan desa. Sosok pocong bongko ini seringkali memperlihatkan wujudnya yang sangat mengerikan itu. Pak Husni, ayahnya Reza, setelah dia mengalami kejadian di rumahnya, istrinya ngajak nginep di rumah orang tuanya, dia tuh udah nggak pernah lagi pulang malam, jadi dia nggak tahu situasi yang ada di desa. Lantas di sini warga desa tuh berkumpul. Karena teror ini sudah sangat mengerikan sekali dan sangat meresahkan, kepala dusun yang ada di sana mengumpulkan warga pada siang hari. Beliau bertanya, di antara kalian ada ndak yang ngikut membantu prosesi pemakaman dari almarhum Mbah? Beberapa warga yang ada di sana pun mengatakan kalau mereka membantu prosesi pemakaman dari almarhum si Mbah. Lantas di sini, Bapak kepala dusun nanya lagi, kalian inget ndak? Kalian tahu ndak siapa orang yang masuk ke dalam lubang kuburan? Salah satu warga mengatakan, aku masih inget Pak, kalau nggak salah Bang Husni. Nah, Pak kepala dusun pun menyuruh beberapa orang, coba kamu samperin ke rumah si Husni, kamu panggil Husni ke sini. Tapi ketika mereka sampai di rumah, Pak Husni kan nggak ada di rumah. Mereka tahu kalau Pak Husni ini menginap di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya. Mereka pun jauh-jauh lah nyamperin Pak Husni ke sana, ketemu dengan Pak Husni. Pak Husni pun ikut kembali ke desa, langsunglah mereka ke rumah Bapak kepala dusun. Sesampainya di rumah Bapak kepala dusun, beliau bertanya kepada Pak Husni, Pak Husni, kamu ingat nggak ketika kamu di dalam kuburan almarhum Simba? Kamu inget nggak untuk buka tali pocongnya? Nah, Pak Husni di sini mengatakan, saya masih inget Pak, saya buka tali pocongnya, saya tempelkan sebagian wajah dari jenazah almarhum Mbah ke tanah. Nah, Bapak kepala dusun ini khawatir kalau saja Pak Husni ini lupa untuk membuka tali pocong jenazah dari almarhum Simbah. Ternyata di sini Pak Husni ini ingat dibuka tali pocongnya, lantas disinilah baru Pak Husni ini menceritakan, baru dia membuka ceritanya kepada orang-orang kalau ketika jenazah Simbah ini dimakamkan, sebelum tanah kuburannya ditimbun, arwah dari Simbah ini sudah gentayangan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jenazah itu masih ada di tanah. Dia melihat ke atas, sosok yang ada di tanah ini, yang berbentuk pocong, itu sudah ada di atas. Wajahnya persis, badannya condong ke depan, menunjukkan kalau sosok pocong itu bongkok. Nah, warga di sini bingung, kok bisa? Padahal kan belum dikubur, kok bisa gentayangan pocongnya? Bapak kepala dusun pun menyarankan warga, termasuk Pak Husni, untuk memanggil kiai yang ada di kampung sebelah, menceritakan kejadian ini, meminta pendapat dan jalan keluar dari masalah yang mereka alami, agar mereka terlepas dari teror sosok pocong bongko. Nah, singkat cerita, Pak Husni dengan beberapa warga yang ada di sana pergilah ke kampung sebelah, bertemu dengan kiai yang dimaksud oleh Bapak kepala dusun. Sesampainya di rumah Pak Kiai, Pak Husni menceritakan semua karena dia orang pertama yang melihat sosok penampakan arwah si Mbah ini, sosok penampakan pocong bongko ini, diceritakan semua lah. Di sini Pak Kiai cuman bertanya kepada Pak Husni, ketika kamu melihat sosok pocong itu di kuburan, apa yang kamu rasakan? Pak Husni mengatakan, yang saya rasakan bingung Pak. Kamu nggak takut? Nggak. Awalnya saya sama sekali nggak takut. Saya cuma bingung. Bener nggak? Sosok yang saya lihat di dalam tanah ini, yang belum saya timbun ini, bener nggak? Itu sosok yang ada di luar. Sama sekali saya nggak merasa takut. Sama sekali saya nggak merasa merinding. Berarti yang kamu lihat di kuburan itu bukan sosok yang gentayangan yang menakut-nakuti kamu. Bukan sosok yang gentayangan yang menakut-nakuti warga. Itu berbeda. Berbeda dengan sosok yang meneror warga kampung,
sosok yang mengganggu warga kampung, termasuk sosok yang menakut-nakuti kamu. Nah, Pak Usni bingung ya, maksud Pak Ustadz ini apa? Kok sosoknya berbeda? Masa iya ada dua sosok pocong bongko? Nah, Pak Ustadz pun menjelaskan semua kepada Pak Usni dan beberapa warga yang ada di sana bahwa apa yang kamu lihat di kuburan, itu memang bukan sosok yang menakut-nakutin warga, bukan. Kalau kamu merasa takut, kalau kamu merasa merinding ketika kamu melihat sosok pocong bongko yang kamu katakan ada di kuburan, bisa dipastikan sosok pocong itulah yang meneror warga kampung. Tapi kalau kamu bilang nggak takut, saya bisa pastikan sosok yang meneror warga, sosok yang menakut-nakuti warga itu adalah setan. Nah, Pak Ustadz dan Pak Usni dengan beberapa warga yang lain pun pergilah dari rumah Pak Ustadz. Mereka berjalan menuju ke kampung tempat Pak Usni ini tinggal. Kampung yang diteror oleh sosok pocong bongko. Pak Usni di sini mengatakan kepada Pak Ustadz, sosok pocong bongko itu keluarnya itu maghrib Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz mau melihat kejahilan atau melihat penampakan dari sosok pocong bongko, ba'da maghrib Pak Ustadz jalan-jalan aja lah, jalan-jalan di tengah desa. Kalau Pak Ustadz beruntung, Pak Ustadz bisa ketemu dengan penampakan sosok pocong bongko itu. Jadi Pak Ustadz ini setelah sholat berjamaah di masjid desa tempat Pak Usni ini tinggal, Pak Ustadz ini berjalan lah mengelilingi desa yang mana warga desa ini sudah masuk ke rumah semua, sudah nutup pintu semua. Mereka sama sekali tidak berani beraktivitas di luar rumah karena saat maghrib itulah, ba'da maghrib itulah sosok pocong bongko ini gentayangan dan mengganggu warga. Pada malam itu sosok pocong bongko yang meneror warga ketakutan, dia nggak berani menampakkan wujudnya kepada Pak Ustadz. Malam itu warga desa kembali merasakan suasana desanya yang aman, tidak ada gangguan dari makhluk gaib. Lantas di sini warga pun bertanya kepada Pak Ustadz, kok pocong itu aneh ya Pak Ustadz? Pak Ustadz ada di sini, dia nggak pernah diganggu. Giliran nanti Pak Ustadz nggak ada di sini, dia pasti akan muncul lagi. Tapi Pak Ustadz bilang, kalau dia nggak berani muncul nemuin saya di jalanan desa ini, di tempat dia sering menampakkan diri, kita susul ke kuburannya. Nah, mendengar kuburan, Pak Husin, Bapak Kepala Dusun dengan warga-warga yang ada di sana, mereka pelan-pelan mundur. Mereka ngomong baik-baik sama Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau main-main ke kuburan almarhum si Mbah, jangan ajak-ajak kami Pak Ustadz. Nggak main ke kuburan si Mbah aja, rumah kami sudah diteror sama sosok pocongnya. Pak Ustadz di sini kembali meyakinkan warga kampung tersebut, insya Allah, kalau kalian yakin dengan kuasa Allah, perlindungan dari Allah, kun fayakun, sosok pocong bongko itu tidak akan mengganggu kalian lagi. Nah, karena Pak Ustadz sudah meyakinkan mereka, mereka pun turut serta mengikuti Pak Ustadz sebelum maghrib. Sebelum maghrib mereka sudah ada di kuburan. Ketika azan maghrib berkumandang, Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan terlihat dari sekitaran makam almarhum si Mbah ini, itu seperti ada asap keluar. Asap yang keluar itu lama-lama berbentuk dan berwujud seperti sosok pocong yang sering mereka lihat. Sosok pocong bongko yang badannya condong ke depan. Setelah sosok itu mewujud dengan sempurna, sudah nyata udah nggak kayak asap lagi, nggak kayak bayangan lagi, Pak Ustadz bertanya kepada warga yang ikut dari belakang, sosok ini yang kalian lihat, sosok ini yang kalian takutkan? Iyo Pak, itulah sosok pocong yang sering mengganggu kami. Nah, Pak Ustadz di sini membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Pak Ustadz yang membawa sorban, sorbannya itu diselepet gitu, tepek gitu. Sosok itu tiba-tiba hancur seperti asap dan menghilang. Pak Ustadz bilang, insya Allah, sama-sama kita minta kepada Allah, sama-sama kita doa supaya fitnah dari almarhum Simbah ini sudah tidak dilakukan lagi dengan setan. Itu setan yang kalian lihat. Insya Allah sosok itu tidak akan mengganggu warga desa ini lagi. Setelah Pak Ustadz ini selesai melakukan misinya,
Pak Ustadz pun mengajak warga yang ikut dia ke kuburan untuk langsung ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Nah, jadi itulah kisah yang dibagikan oleh Reza yang merupakan pengalaman misteri yang dialami ayahnya Reza, yaitu Pak Husni. Teror sosok Pocong Bongko ini kurang lebih sekitar 10 hari lah dialami oleh warga desa. Setelah Pak Ustadz datang, Pak Ustadz memecahkan permasalahan. Ternyata sosok Pocong Bongko yang dilihat sama warga, apa yang dikira sama warga kalau almarhum mbah yang sudah meninggal ini gentayangan, mati jadi hantu, itu ternyata fitnah. Fitnah yang dilakukan oleh setan. Setelah Pak Ustadz menyelesaikan permasalahan ini, alhamdulillah warga desa pun kembali tenang. Teror atau penampakan dari sosok pocong yang bongko itu sudah tidak pernah lagi mengganggu warga. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Semoga kisah yang dibagikan oleh Reza ini sedikit kita bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya yang nyata terlihat itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.